Baik, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan tentang national income atau pendapatan nasional. Ya, yang pertama dengan saya sendiri sebagai moderator, Deborah Melanie Sinambela dengan NIM 2131150054. Perkenalkan, nama saya Feby Dameuli dengan NIM 21311150058. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Novendri dengan NIM 2131150015. Ya, yang pertama kami akan membahas materi yang akan kami sampaikan di kelompok kami. Yang pertama itu ada definisi PDB, terus yang kedua itu faktor yang menentukan total produksi barang dan jasa. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan nasional kepada faktor-faktor produksi. Yang keempat, ada komponen-komponen yang menentukan peminatan barang dan jasa. Yang terakhir itu ada hal-hal yang membuat penawaran dan permintaan barang jasa menjadi seimbang. Baik, materi pertama itu ada definisi PDB. Produk domestik bruto. Pendapatan nasional adalah salah satu komponen dalam perhitungan PDB. PDB ukuran ekonomi yang mengukur nilai pasar dari semua barang dan jasa yang menghasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu. PDB memiliki peran penting dalam analisis ekonomi karena memiliki gambaran dan sebagai perencanaan kebijakan ekonomi. PDB mencakup nilai tambahan yang dihasilkan oleh semua sektor pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Yang kedua ada faktor yang menentukan total produksi barang dan jasa. Output barang dan jasa dalam suatu perekonomian itu tergantung pada jumlah input yang dihasilkan, yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi, input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dua faktor penting dalam produksi adalah yang pertama modal, seperangkat alat yang digunakan untuk bekerja. Yang kedua itu ada tenaga kerja, waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja. Fungsi produksi. Teknologi produksi tersedia menentukan seberapa banyak output yang dihasilkan dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Kita dapat menulis fungsi produksi tersebut sebagai Y sama dengan F dikali K dikali L. Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari jumlah modal dan jumlah tenaga. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang tersedia mengubah modal tenaga kerja menjadi output. Jika seseorang menemukan cara yang lebih baik untuk memproduksi suatu barang, hasilnya malah akan banyak output dari jumlah modal dan tenaga kerja yang sama. Dengan demikian, perubahan teknologi mengaruhi fungsi produksi. Fungsi produksi memiliki sifat yang disebut pengembalian konstan ke skala. Fungsi produksi memiliki hasil yang konstan terhadap skala jika peningkatan presentasi yang sama pada semua faktor produksi menyebabkan peningkatan output dengan presentase yang sama. Jika fungsi produksi memiliki hasil yang konstan terhadap skala, maka kita mendapatkan 10% lebih banyak output ketika kita meningkatkan modal dan tenaga kerja sebesar 10%. Penyediaan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang disediakan, yang pada gilirannya sama dengan output perekonomian. Kita dapat menulis ini secara tematis, yaitu Y sama dengan F dikali K bar dikali L bar, tutup kurung, sama dengan Y bar. Pernyataan di atas menyatakan bahwa persediaan barang dan modal tenaga kerja serta teknologi adalah tetap, maka output juga akan tetap. Yang ketiga itu ada pendistribusian pendapatan nasional kepada faktor-faktor produksi. Faktor harga. Distribusi pendapatan nasional ditentukan oleh faktor harga. Faktor harga, jumlah yang harus dibayarkan kepada faktor-faktor produksi. Harga yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi tergantung kepada penawaran dan permintaan. Selanjutnya kita akan membahas suatu gambar di mana pada gambar tersebut mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi ekonomi adalah tetap. Maka kurva faktor produksi tersebut adalah vertikal dan kuantitas faktor produksi yang dipasok ke pasar adalah sama, sehingga perpotongan antara kurva permintaan faktor yang miring ke bawah dan kurva penawaran vertikal menentukan harga faktor equilibrium. Untuk memahami harga faktor produksi dan distribusi pendapatan, kita harus mengkaji permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Permintaan faktor produksi muncul dari ribuan perusahaan yang menggunakan modal dan tenaga kerja.
Dengan mengkaji keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan tersebut mengenai berapa banyak faktor produksi yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keputusan yang dihadapi perusahaan pesaing. Yang pertama, asumsi paling sederhana yang dapat dibuat tentang perusahaan pada umumnya adalah perusahaan kompetitif, di mana perusahaan kompetitif berukuran kecil dibandingkan dengan pasar tempat ia berdagang, sehingga hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap harga pasar. Contohnya, perusahaan kita memproduksi barang dan menjualnya dengan harga pasar. Karena banyak perusahaan yang memproduksi barang ini, perusahaan kita dapat menjual sebanyak yang diinginkan tanpa menyebabkan harga barang tersebut turun, atau dapat berhenti menjual sama sekali tanpa menyebabkan harga barang tersebut naik. Perusahaan kita tidak dapat mempengaruhi upah pekerja yang dipekerjakannya karena banyak perusahaan lokal lain yang juga mempekerjakan pekerja. Perusahaan tidak memiliki alasan untuk membayar lebih tinggi dari upah pasar, dan jika perusahaan mencoba membayar lebih rendah, para pekerjanya akan mencari pekerjaan di tempat lain. Oleh karena itu, perusahaan yang kompetitif mengambil harga output dan inputnya sesuai dengan kondisi pasar. Tujuan perusahaan ialah memaksimalkan laba. Untuk melihat bagaimana keuntungan bergantung pada faktor-faktor produksi, dapat menggunakan fungsi produksi yaitu Y sama dengan F dalam kurung KL. Untuk mengganti Y, kita mendapatkan profit sama dengan PF dalam kurung KL dikurang WL dikurang RK. Persamaan ini menunjukkan bahwa laba tergantung pada harga produk P, harga faktor W dan R, serta jumlah faktor L dan K. Perusahaan yang kompetitif mengambil harga produk dan harga faktor yang diberikan dan memilih jumlah tenaga kerja dan modal yang memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya adalah permintaan perusahaan akan faktor-faktor. Semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan, akan banyak output yang dihasilkannya. Produk marginal tenaga kerja atau MPL adalah tambahan-tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tambahan tenaga kerja dengan mempertahankan jumlah modal tetap. Dan dapat ditulis sebagai berikut. MPL sama dengan F KL plus 1 dikurang F dalam kurung KL. Persamaan ini menyatakan bahwa produk marginal tenaga kerja adalah selisih antara jumlah output yang dihasilkan dengan L plus 1 dan jumlah output yang dihasilkan dengan hanya L unit tenaga kerja. Fungsi produksi memiliki sifat produk marginal yang semakin berkurang dengan mempertahankan jumlah modal tetap. Produk marginal tenaga kerja menurun ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Selanjutnya, terdapat grafik di mana gambar ini menunjukkan grafik fungsi produksi. Grafik ini menggambarkan apa yang terjadi pada jumlah output ketika kita mempertahankan jumlah modal konstan dan memvariasikan jumlah tenaga kerja. Dan juga, ini menunjukkan bahwa produk marginal tenaga kerja adalah kemiringan dari fungsi produksi ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Fungsi produksi menjadi lebih datar yang mengindikasikan penurunan produk marginal. Dan dalam grafik ini menunjukkan bagaimana produk marginal tenaga kerja bergantung pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan atau dengan memegang stok modal perusahaan konstan. Dan untuk upah real tertentu, perusahaan mempekerjakan sampai pada titik di mana MPL sama dengan upah real. Produk marginal dari modal atau MPK adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tambahan modal dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja tetap, dan dapat ditulis sebagai berikut. MPK sama dengan F dalam kurung K plus 1L dikurang F dalam kurung KL. Produk marginal dari modal adalah selisih antara jumlah output yang dihasilkan dengan K plus 1 unit modal dan yang dihasilkan dengan hanya K unit modal. Seperti halnya tenaga kerja, modal tunduk pada produk marginal yang semakin berkurang. Perusahaan yang kompetitif dan memaksimalkan laba mengikuti aturan sederhana tentang berapa banyak tenaga kerja yang harus dipekerjakan dan berapa banyak modal yang harus disewa. Perusahaan meminta setiap faktor produksi sampai produk marginal faktor tersebut turun menjadi sama dengan harga faktor lainnya. Selanjutnya, pada materi keempat, kita akan membahas komponen-komponen yang mempengaruhi barang dan jasa. Selanjutnya yang pertama konsumsi dengan lambang C besar.
di mana rumah tangga menerima pendapatan dari hasil kerja dan kepemilikan modal, membayar pajak kepada pemerintah, dan kemudian memutuskan berapa banyak dari pendapatan setelah pajak yang akan dikonsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung. Konsumsi bergantung langsung pada tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan mendorong konsumsi yang lebih besar, dengan C sama dengan C dalam kurung Y dikurang T. Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang dapat dibelanjakan disebut fungsi konsumsi. Kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi atau bisa disebut MPC adalah jumlah di mana konsumsi berubah ketika pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat sebesar $1. MPC berada di antara 0 dan 1, di mana $1 tambahan pendapatan akan meningkatkan konsumsi, tetapi kurang dari $1. Artinya, jika rumah tangga mendapatkan tambahan $1 pendapatan, mereka akan menabung sebagian dari pendapatan tersebut. Nah, selanjutnya adalah investasi. Nah, untuk jumlah barang investasi yang diminta tergantung pada tingkat suku bunga real yang mengukur biaya yang digunakan untuk membiayai sebuah investasi. Nah, fungsi investasi sendiri itu adalah untuk menghubungkan kuantitas investasi dengan tingkat suku bunga real. Nah, investasi itu bergantung pada tingkat suku bunga real karena tingkat bunga itu disebut sebagai biaya pinjaman. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa gambar ini tuh menunjukkan kemiringan fungsi investasi itu ke bawah. Karena ketika suku bunganya itu naik, maka lebih sedikit juga proyek investasi yang akan menguntungkan. Selanjutnya itu adalah pembelian pemerintah. Nah, pembelian pemerintah sendiri itu adalah salah satu komponen dalam PDB dan mencakup kepentingan masyarakat seperti membangun sekolah, membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri, membangun museum, dan sebagainya. Nah, tidak seperti pembelian pemerintah, pembayaran transfer tidak dilakukan sebagai ganti dari beberapa output barang dan jasa ekonomi. Oleh karena itu, pembayaran transfer itu tuh tidak termasuk dalam variabel G. Nah, pembayaran transfer itu tuh mempengaruhi permintaan barang dan jasa secara tidak langsung. Nah, pembayaran transfer juga merupakan kebalikan dari pajak. Nah, pembayaran transfer itu dapat meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga. Nah, sama seperti pajak yang mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, peningkatan pembayaran transfer yang dibiayai oleh peningkatan pajak membuat pendapatan yang dapat dibelanjakan itu tidak berubah. Nah, sekarang kita bisa dapat merevisi definisi dari T menjadi sama dengan pajak yang dikurangi pembayaran transfer. Pendapatan yang dapat dibelanjakan, Y dikurang T, mencakup dampak negatif dari pajak dan dampak positif dari pembayaran transfer. Jika pembelian pemerintah itu sama dengan pajak yang dikurangi transfer, maka G sama dengan T. Dan pemerintah memiliki anggaran yang seimbang jika G melebihi T. Pemerintah menjalankan defisit anggaran yang didanai dengan menerbitkan utang pemerintah, yaitu dengan meminjam di pasar keuangan. Nah, jika G kurang dari T, maka pemerintah itu akan menjalankan surplus anggaran yang dapat digunakan untuk membayar sebagian utang yang belum dilunasi. Lalu selanjutnya yang kelima, ada hal-hal yang membuat penawaran dan permintaan barang dan jasa itu menjadi seimbang. Nah, yang pertama itu keseimbangan di pasar barang dan jasa dengan mencakup penawaran dan permintaan untuk output ekonomi. Nah, permintaan untuk output ekonomi itu berasal dari konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah. Nah, konsumsi itu tuh tergantung pada pendapatan yang dapat dibelanjakan, sedangkan investasi itu tuh tergantung pada tingkat suku bunga real. Dan pembelian pemerintah maupun pajak itu tuh merupakan variabel eksogen yang ditetapkan oleh kebijakan fiskal. Nah, kita gabungkan persamaan-persamaan yang menggambarkan penawaran dan permintaan output, yaitu jika kita mensubstitusikan fungsi konsumsi dan fungsi investasi ke dalam identitas akun pendapatan
nasional, maka kita akan memperoleh yaitu Y sama dengan C dalam kurung Y dikurang T, tutup kurung, ditambah I dalam kurung R ditambah G. Nah, karena variabel G dan T itu ditetapkan oleh kebijakan dan tingkat output Y itu ditetapkan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi, maka kita tuh dapat menulis sebagai Y bar sama dengan C dalam kurung Y bar dikurang T bar tutup kurung ditambah I dalam kurung R dikali G bar. Nah, persamaan ini tuh menyatakan bahwa penawaran output sama dengan permintaannya. Nah, yang merupakan jumlah dari konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada keseimbangan di pasar keuangan dengan mencakup penawaran dan permintaan untuk dana yang dapat dipinjamkan. Nah, karena suku bunga adalah biaya peminjaman dan keuntungan dari peminjaman di pasar keuangan, nah kita tuh dapat lebih memahami peran suku bunga dalam perekonomian dengan memikirkan di pasar keuangan tersebut. Nah, untuk melakukan hal ini, kita dapat menulis identitas akun pendapatan nasional sebagai Y dikurang C dikurang G sama dengan I. Nah, istilah Y dikurang C dikurang G itu tuh merupakan output yang tersisa setelah permintaan konsumen. Untuk melakukan hal ini, kita perlu menulis ulang identitas akun pendapatan nasional sebagai tabungan nasional dengan dilambangkan huruf S. Nah, dalam bentuk ini, identitas akun pendapatan nasional menunjukkan bahwa tabungan itu tuh sama dengan investasi. Nah, selanjutnya itu untuk memahami identitas ini secara lebih lengkap, nah kita dapat membagi tabungan nasional menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama itu tuh mewakili tabungan sektor swasta dan bagian lainnya mewakili tabungan pemerintah dengan ditulis sebagai S sama dengan dalam kurung Y dikurang T dikurang C tutup kurung ditambah T dikurang G sama dengan I. Nah, istilah Y dikurang T dikurang C itu adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan dikurangi oleh konsumsi yang merupakan tabungan swasta. Nah, istilah T dikurang G itu juga merupakan pendapatan pemerintah yang dikurangi pengeluaran pemerintah yang merupakan tabungan publik. Nah, untuk melihat bagaimana tingkat suku bunga itu membawa pasar keuangan ke dalam keseimbangan, nah maka kita harus menggantikan fungsi konsumsi dan fungsi investasi ke dalam identitas akun pendapatan nasional yang ditulis sebagai Y dikurang C dalam kurung Y dikurang T tutup kurung dikurang G sama dengan I dalam kurung R. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa G dan T itu tuh ditentukan oleh kebijakan dan Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi yang ditulis sebagai Y bar dikurang C dalam kurung Y bar dikurang T bar tutup kurung dikurang sama G bar sama dengan I dalam kurung R yaitu S bar sama dengan I dalam kurung R. Oke guys, itu penjelasan dari kelompok 1, kelompok kami tentang national income. Bila ada kekurangan dalam video kami mohon maaf. Terima kasih.